Jadilah penyaksi atas diri kita sendiri. Lah penyaksi itu yang bagaimana? Penyaksi itu adalah diri sejati kita. Jadi sejatinya kita ini hanya sebatas menjadi penyaksi saja. Terus penyaksi itu bagaimana cara penerapannya? Jadilah penyaksi atas diri kita sendiri. Lah penyaksi itu yang bagaimana? Penyaksi itu adalah diri sejati kita. Jadi sejatinya kita ini hanya sebatas menjadi penyaksi saja. Terus penyaksi itu bagaimana cara penerapannya? Ya cukup sadar bahwa kita itu penyaksi. Di saat sadar nafas, zikir nafas, meditasi, ada sensasi-sensasi yang muncul dalam gambaran pandangan di kepala ini, ya cukup saksikan saja. Umumnya kan kalau ada gambaran-gambaran, ada cahaya lah, ada penampakan lah dan sebagainya, kita itu nggak menjadi penyaksi, tapi menjadi apa? Menjadi pengikut atas sensasi-sensasi itu. Lah sedangkan sejatinya diri kita hanya menjadi penyaksi. Jadi sadar, netral, enggak mengikuti sensasi, enggak bereaksi dalam pikirannya tentang sensasi-sensasi yang muncul. Jadi hanya ya menyaksikan saja. Ada yang muncul, ada rasa gremet-gremet, ada seolah-olah melihat cahaya, badan seolah-olah mau goyang-goyang, goyang dumang dan sebagainya. Udah, kita posisikan diri kita sebatas menjadi penyaksi. Sadar bahwa diri kita itu penyaksi. Hanya menyaksikan itu saja. Ada rasa mau goyang-goyang, cukup sadari. Oh ya, ini sensasi batin. Ini reaksi pelepasan ketegangan dalam diri. Ini aliran-aliran energi sedang mengalir dan sebagainya. Sadari dan saksikan rasa itu. Jadi nggak diikuti goyangannya, terus ada cahaya, nggak diikuti cahaya itu, nggak. Cukup menjadi penyaksi saja, menikmati kan dengan sadar nafas nih, merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Kalau sedang sebagai penyaksi itu hanya menyaksikan rasanya nafas, tidak tenggelam ke dalam rasa nafas itu, tapi menyaksikan. Oh iya ada rasanya ya, oh iya ada sensasinya ya, oh iya ada hawa, umpama ada hawa sejuk, hawa panas dan sebagainya. Itulah yang disebut menjadi penyaksi. Karena diri kita yang sejati itu adalah si penyaksi itu. Si penyaksi. Jadi Bapak Ibu yang mempraktekkan sadar nafas, zikir nafas, meditasi dan sebagainya, kok ada reaksi, entah itu getaran di tubuh lah, entah itu gremet-gremet di punggung atau di bagian tubuh mana, atau seolah-olah melihat cahaya, seolah-olah melihat sosok dan sebagainya, cukup sadar bahwa diri kita ini penyaksi. Jadi saksikan saja. Hanya kalau kita memposisikan diri kita, kesadarannya sebagai penyaksi, kita tidak terkontaminasi oleh getaran-getaran yang ini. Jadi seolah-olah ada jarak, ada penyaksi dan ada yang disaksikan. Lah yang disaksikan ini umpamanya ini reaksi-reaksi dalam tubuh, reaksi-reaksi dalam rasa, reaksi-reaksi dalam kepala yang macam-macam, bayangannya yang macam-macam, banyak sekali lah. Nah, di saat kita menjadi penyaksi, ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Lah kita ini memposisikan diri sebagai ibaratnya yang menyaksikan, yang melihat, hanya melihat tanpa reaksi dalam pikiran. Sadar bahwa diri kita itu adalah si penyaksi, si ruhani. Karena sifatnya ruhani itu hanya menjadi penyaksi. Lah nanti Mas, kalau hanya menyaksikan saja di kehidupan nyata diterapkan umpama hanya menyaksikan saja, ya nggak ngapa-ngapain dong. Lah ini kadang-kadang dikiranya sebagai penyaksi itu hanya diem saja bengong kayak gini. Enggak,
Di saat kita melihat alam ini, melihat kejadian, melihat reaksi dalam kepala ini, ada reaksi pikiran dan sebagainya, kok kita menempatkan diri sebagai penyaksi, justru kita nanti akan digerakkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi sudah bukan ego lagi yang memperjalankan reaksi aktivitasnya gitu loh. Bahasanya apa ya? Sudah bukan egonya lagi yang menanggapi kejadian yang di luar diri. Kita menjadi penyaksi, ada orang, contoh nih, ada orang, kita cukup menjadi penyaksi, kita saksikan saja di sebalik orang tersebut ada hidup, dilingkupi oleh hidup. Justru nanti kita akan digerakkan, dituntun, dibimbing bagaimana mensikapi orang ini gitu loh. Terjadi kejadian begini begitu, kita cukup menjadi penyaksi saja. Justru nanti kita akan dituntun, dibimbing, digerakkan sesuai dengan ininya, dengan apanya, dengan kehendaknya. Jadi cukup jadi penyaksi saja, yang ketika itu bergerak hanya yang menggerakkan. Iya, syaratnya apa? Cukup menjadi penyaksi, bukan mengikuti kan. Kalau nggak menjadi penyaksi, pikiran bereaksi lah. Pikiran bereaksi nanti ada penilaian, ada penghujatan, ada apa lagi ya, ya banyak lah. Nah itu, tapi yo latihan loh Bapak Ibu, latihan. Yang pertama, di saat kita duduk hening seperti ini, pikiran yo masih ikut andil. Awal-awalan pikiran itu masih ikut andil, tapi terus dilatih karena tidak ada yang namanya barang instan. Kita itu hidup di alam ini, di alam dunia yang mempunyai hukum, yaitu hukum sunatullah, dan semua itu harus mengikuti hukum sunatullah, termasuk berproses. Berproses itu hukum sunatullah, bersabar itu hukum sunatullah, karena tidak ada yang namanya sesuatu terjadi tanpa proses. Jadi nikmati proses gitu Bapak Ibu, nikmati proses saja. Mas, kenapa ya Mas ketika duduk diam kok pikirannya liar? Ya, saya tanya, udah berapa lama prakteknya? Baru semalam mulai, aduh gitu. Yang berbulan-bulan, yang bertahun-tahun juga masih kadang-kadang pikirannya liar. Jadi mulai sadar dulu ya Bapak Ibu, mulai sadar, karena yang namanya proses ini butuh waktu. Jadi yang prosesnya itu suka protes, protesnya disingkirin aja dulu. Nikmati proses tanpa protes. Jadi kita harus bertanggung jawab atas diri kita ini. Lagi duduk hening, sadar nafas, meditasi, zikir nafas, pikiran liar kemana-mana, sadar. Oh ya, ini adalah endapan-endapan pikiran yang selama ini mengendap di kepalanya. Ada rasa nanu-nanu, oh ya, ini adalah endapan rasa nanu-nanu yang selama ini terpendam di dalam dadanya. Jadi harus sadar, makanya belajar yang paling utama adalah sadar. Sadar, semua pikiran liar, rasa nano-nano, ya germet-germet katanya pating cekot dan sebagainya, yaitu adalah buah hasil ya dari Bapak Ibu sendiri yang selama ini ditanam dalam dirinya ketika sedang dibersihkan, dimurnikan, dilepaskan ketegangan. Ininya bermunculan, pikiran-pikiran yang mendap itu liar bermunculan. Rasa-rasa yang dalam dada selama ini dipendam itu bermunculan. Reaksi secara tubuh, sarafnya, ototnya dan sebagainya itu bermunculan rasa dan sebagainya. Makanya apa? Sadar dulu bahwa kita ini sejatinya adalah penyaksi. Jadi umpama ada sensasi-sensasi, ya cukup sadari saja. Oh iya, ini proses pikiran yang sedang dibersihkan. Oh iya, ini adalah proses raga yang sedang dibersihkan. Karena sensasinya kan macam-macam Bapak Ibu. Ada yang rasain cekot-cekot lah, ada yang panas lah, ada yang puyeng lah, kadang ada yang mual lah dan sebagainya. Tapi di sini juga harus perlu diperhatikan. Ada yang memang proses pembersihan secara murni, ada yang karena pemokusan. Karena di saat Bapak Ibu mengamalkan sadar nafas tapi dengan cara fokus, ini sama saja Bapak Ibu naik motor terus langsung manuver kenceng banget. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan fokus, reaksi-reaksi itu akan biasanya
akan sangat keras dirasakan oleh Bapak Ibu. Contoh, kepalanya jadi berat, terus jadi sepaneng, pegel semua dan sebagainya. Ini biasanya karena Bapak Ibu menggunakan pemokusan. Jadi difokuskan fokusnya itu terlalu keras gitu loh. Sehingga ibarat naik motor itu manuver. Nah, sel saraf kita ibaratnya yang mengalir sesuai semua dengan jalurnya, tiba-tiba kita bawa untuk menuju kepada satu titik. Ya manuver, ya chaos. Makanya ada terjadi kadang-kadang kepalanya berat, kadang-kadang banyak ceritanya. Oke, jadi sadari Bapak Ibu, kita itu adalah penyaksi. Waktu sadar nafas meditasi, ada sensasi apapun, sadar. Ini adalah endapan-endapan energi yang negatif di dalam diri sedang dikeluarkan, termasuk semutan Bapak Ibu. Iya, itu kaki kesemutan termasuk kesemutan. Kesemutan itu adalah sensasi di mana endapan-endapan hambatan-hambatan energi negatif itu sedang diangkat. Tapi ini butuh proses. Kalau yang sudah pernah merasakan ketika Bapak Ibu duduk kayak gini, tiba-tiba semutan kakinya, Bapak Ibu menjadi penyaksi, tidak menolak kesemutan ini, tidak bereaksi atas kesemutan ini, tapi menyaksikan rasanya kesemutan ini, nanti dengan sendirinya ini kayak hilang Bapak Ibu. Jadi kayak kepiur gitu loh, yang tadinya rasanya ya kayak gitu, yang namanya kesemutan kan kayak gitu rasanya. Kadang yo mati rasa, kadang yo pegel banget. Nah, ketika Bapak Ibu hanya menyaksikan rasa dari semutan ini tanpa terbawa oleh rasa semutan ini, hanya menyaksikan, nanti semutan itu akan kepiur gitu, hilang, piur gitu. Ada nggak yang pernah merasakan seperti itu? Lagi kesemutan, cukup disaksikan saja, tiba-tiba rasanya hilang, kepiur. Jadi kayak ya nggak bunyi, tapi rasanya loh ya, rasanya kayak piar gitu, kayak ada sesuatu yang lepas dan akhirnya tidak kesemutan lagi. Jadi proses kesemutan sebenarnya ini adalah proses pengangkatan atau pembersihan yang menghambat di situ. Jadi ya proses sih yang pada akhirnya kita harus melampaui rasa kesemutan ini, karena diri kita bukan rasa kesemutan itu. Kita harus melampaui, tapi untuk melampauinya ini harus dengan proses, harus dengan kesabaran, rajin latihan dan sebagainya. Nanti kalau yang rajin praktek, istiqomah praktek dan memposisikan diri sebagai penyaksi, akan tahu-tahu sendiri yang saya maksud kepiur gitu. Jadi yang harus kita lakukan hanya menyaksikan betul. Kita itu sejatinya si penyaksi yang menyaksikan semua sensasi dalam diri ketika banyak sensasinya. Cukup diri kita ini hanya menjadi penyaksi atas diri kita sendiri dan menjadi penyaksi atas orang lain. Tapi di saat kita benar-benar hadir sebagai penyaksi, kita itu justru akan dipergerakkan dengan kehendaknya dalam alam nyata. Bagaimana untuk mensikapi kejadian yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Begitu Bapak Ibu, posisikan diri kita. Latihan. Semua butuh proses, semua butuh latihan. Pernah Bang sampai hilang kesemutannya, tapi kenapa tidak bisa istiqomah meditasinya? Ya Allahumma paksa. Praktekkan, nanti semua sensasi-sensasi itu akan hilang lebur Bapak Ibu. Sudah nggak ada cahaya-cahayaan, sudah nggak ada hantu-hantuan yang katanya dijumpai hantu kok, ada yang serem lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Sudah tidak ada ya sudah nggak goyang-goyang lagi, tapi benar-benar sadar, netral, tenang. Duduk seperti ini, sadar, netral, tenang, hanya menjadi penyaksi. Kalau menempatkan kesadaran kita sebagai penyaksi ini, bisa Bapak Ibu bukan hanya 15 menit, apalagi 5 menit. Bisa sampai 30 menit, 1 jam, bahkan berjam-jam hanya duduk diam seperti ini menjadi penyaksi.
buka mata tahu-tahu loh kok udah 3 jam, perasaan bentar banget kok udah 3 jam gitu. Itu kalau yang sudah terus melatihnya. Semua harus dilatih Bapak Ibu, dilatih, latihan.